warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi baik dan juga sehat. Apa kabar Putri hari ini? Alhamdulillah sehat ya, sesuai dengan hari cerah, pakaian kita juga cerah dan pastinya kita semangat untuk menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan langsung saja kita ke informasi pertama pemirsa. Viral, polisi Pamong Praja Kota Bandung mengejar pocong, kuntilanak dan superhero di kawasan Asia Afrika hingga terbirit-birit dan menjadi tontonan warga sekitar. Inilah video viral dari media sosial, suasana Bandung yang memperlihatkan anggota polisi Pamong Praja sedang mengejar pocong, kuntilanak, dan superhero pada siang bolong. Aksi kejar-kejaran itu pun menjadi tontonan warga di kawasan Asia Afrika Kota Bandung pada Senin siang kemarin. Ternyata aksi yang menegangkan itu hanyalah adegan syuting film yang melibatkan Pol PP dan hantu-hantuan serta superhero yang biasa menghibur wisatawan di kawasan Asia Afrika. Yang viral itu seperti itu adalah syuting sebuah film. Penertiban berarti diceritakan dalam film? Ya betul. Oh, bukan kejadian sebenarnya? Bukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Bulog pangpandarina wae wajar. Itu jadi problem. Bulog. Wajar. Iya. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini tuntut kompensasi dari debu batubara. Puluhan warga desa Penaga Cut Ujong, Aceh Barat nekat menghadang mobil truk angkutan batubara. Tidak tahan dengan debu batubara yang diduga mencemari permukiman mereka, puluhan warga desa Penaga Cut Ujong nekat melakukan aksi blokade jalan lintas truk angkutan batubara. Selain menghadang truk, warga juga mendirikan tenda di tengah jalan sehingga membuat aktivitas angkutan batubara terhenti. Aksi ini sengaja dilakukan warga karena kesal sebab tuntutan mereka untuk minta konvensi kepada perusahaan tidak digubris. Masalah tuntutan debu batubara harap dijelaskan segera. Jangan sampai berlarut-larut, sampai sekarang udah, kalau kita bilang udah lebih 1 bulan. Belum ada tanggapan lagi. Warga mengancam akan terus bertahan di lokasi sampai tuntutan mereka dipenuhi yang membuat pemukiman mereka tercemar dan mengancam kesehatan warga setempat. Dari Melabuh, Aceh Tengah, Aceh, Khaidir Azhar, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, gara-gara sebotol minuman keras, seorang pria dianiaya hingga tewas di Sukabumi, Jawa Barat. Dan guna meninggalkan jejak, korban ini kemudian dibuang di tebing jalan raya. Mayat seorang lelaki yang sudah mengering pertama kali ditemukan oleh warga di Kampung Cilengka, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ditemukannya mayat ini sempat menyulitkan pihak kepolisian karena tidak ditemukan identitas. Dari hasil proses penyidikan, pihak kepolisian menemukan identitas mayat serta penyebab kematian. Polisi menyatakan korban bernama Diki Jaya asal Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tewas dianiaya oleh temannya usai pesta minuman keras di sebuah warung di kawasan tempat hiburan malam khas pesisir di Citepus, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 4 pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Peristiwa naas itu diawali perselisihan saat para pelaku menggelar pesta miras. Korban dan pelaku terlibat cekcok. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah pisau yang digunakan menganiaya korban dan sebuah cangkul untuk mengubur korban. Salah pahamnya tentang apa masih kita dalami. Yang jelas salah paham karena minum minuman keras itu menjadi orang hilang akal sehatnya sehingga menyelesaikan
permasalahan dengan jalan pintas tanpa berpikir apa yang dilakukan itu adalah melanggar hukum dan berdampak serius, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapores Sukabumi. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, sesosok mayat pria tanpa identitas ini ditemukan dalam kondisi membusuk di area hutan di Ngawi, Jawa Timur. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab kematian korban. Warga Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan temuan mayat di area hutan jati. Mayat berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berusia antara 65 hingga 70 tahun ini ditemukan di tengah hutan oleh warga yang sedang mencari madu. Pencari madu tersebut melaporkan ke masyarakat sekitar dan petugas Polsek Kendal. Petugas Inafis dan Satreskrim Polres Ngawi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan petugas medis di lokasi, korban diperkirakan sudah meninggal sejak 2 minggu lalu. Tidak ditemukan identitas korban di lokasi kejadian. Polisi membawa mayat tanpa pakaian tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Telah ditemukan mayat di petak 13C1 di RPH Babatan PKBH Geneng, turut Desa Patalan, Kecamatan Kendal. Untuk identitas gimana untuk mayat? Untuk masih Master 8. Dari keterangan Bu Dokter atau medis lebih dari 2 minggu. Untuk meninggalnya kemudian? Iya, meninggalnya kurang lebih 2 minggu. Dari hasil pemeriksaan jenazah di rumah sakit serta kepastian dari pihak keluarga, diketahui korban merupakan warga desa setempat bernama Suyatin, 70 tahun, yang dilaporkan hilang sejak 2 minggu yang lalu. Hingga saat ini, petugas masih memeriksa saksi-saksi apakah korban tewas akibat pembunuhan atau meninggal secara wajar. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Pemirsa, proses hukum kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat masih terus berlanjut. Polisi menggelar reka adegan kasus pembunuhan yang menyita perhatian warga luas. Melihat sekali lagi secara langsung Indra Septiarman, pembunuh Nia Kurniasari, adalah hal yang dinantikan warga Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tak heran dalam rekonstruksi ini, polisi melakukan penjagaan ketat terhadap si pembunuh agar reka ulang adegan dalam proses rekonstruksi berjalan kondusif. Setelah dipastikan aman, Indra pun memeragakan satu persatu kejadian sesuai lini masa di hari yang kejam bagi Nia, si gadis penjual gorengan. Sesekali teriakan kesal dari warga terdengar riuh. Mereka sangat ingin melampiaskan kemarahan langsung pada Indra yang tega menghabisi nyawa seorang gadis yang disayangi banyak warga kampung karena kebaikan dan semangat juang tinggi untuk menghentikan kemiskinan keluarganya. Memahami emosi tinggi warga, polisi pun tak lengah menjaga pemuda problematik itu agar tak dihakimi warga. 71 adegan selesai diperagakan Indra dan sejumlah saksi kunci di 8 lokasi. Rekonstruksi ini dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi dengan kondisi di lokasi kejadian. 8 TKP yang sudah kita rekonstruksikan dengan 71 adegan di total keseluruhan TKP tersebut. Dalam rekonstruksi tadi belum ada perubahan atau fakta-fakta baru yang sampai saat ini kami masih mengumpulkan fakta-fakta baru di TKP, sekaligus kami berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara detail
pelaksanaan TKP tadi di persesuaian keterangan dari tersangka. Dari rekonstruksi ini terlihat jelas bagaimana Indra mengeksekusi Nia. Si pecandu narkoba tersebut mencekik korban dari belakang hingga membunuhnya dengan jeratan tali rafia. Indra bukan satu-satunya tersangka dalam pembunuhan ini. Ada paman Indra yang membantu sang pembunuh melarikan diri saat perburuan terhadap Indra dimulai. Indra tak hanya membunuh Nia Kurniasari, ia juga memperkosa gadis tak berdosa itu sebelum menguburkan jenazahnya di bawah guyuran hujan 6 September lalu. Setelah itu, Indra menghilang dan rupa-rupanya ia menghilang dengan bantuan sang paman. Indra baru ditangkap di sebuah rumah kosong di kampung tersebut pada 19 September. Hingga kini, polisi memeriksa 20 saksi dan puluhan barang bukti telah disita. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga alami depresi, seorang pria lansia nekat menceburkan diri ke dalam kolam bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat saat hari bebas kendaraan bermotor pada Minggu pagi. Ya, beruntung 2 petugas Satpol PP yang berjaga di lokasi ini langsung melakukan penyelamatan sebelum nyawa korban melayang. Dua petugas Satpol PP langsung menceburkan diri ke kolam Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat saat mengetahui adanya warga yang nyaris tenggelam di tengah kolam. Saat berhasil meraih tubuh korban yang nyaris tenggelam, kedua petugas kemudian berenang ke bibir kolam. Teriakan histeris sejumlah warga yang menyaksikan mengiringi upaya penyelamatan korban hingga ke daratan. Dengan nafas tersengal, korban langsung ditandu ke mobil ambulans untuk dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pria lansia yang diketahui berinisial AA itu diduga nekat mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menceburkan diri ke dalam kolam. Saat situasi tengah ramai, warga yang berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor pada Minggu pagi. Kuat dugaan pria tersebut mengalami depresi karena persoalan yang tengah dialaminya. Namun dalam ini sepertinya depresi ya. Depresi karena kalau orang di sana itu biasanya tercebur. Nah, ini menceburkan gitu. Nah, artinya kita itu faktor kesengajaan, bukan faktor terjatuh seperti itu. Video detik-detik penyelamatan yang diunggah ke media sosial pun mendadak viral dan mengundang beragam reaksi para warganet. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, dunia jagat maya dihebohkan oleh Ratu Entok, selebgram asal Medan yang diduga melakukan penistaan agama. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Nasiknya beng-beng. Oh, beng-beng. Karamelnya lembut. Oh, beng-beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen beng-beng lagi dan lagi. Beng-beng, enaknya nagih. Baru Sunsilk Anti Ketombe. Capek diposesifin ketombe. Iya nih, udah nempel terus, rontok lagi. Please deh, ketombe dan dapur rontok, kita putus. Girls, tenang. Putusin aja pakai Sunsilk Anti Ketombe dengan 2 manfaat. Diformulasikan dengan tea tree oil, aloe vera, dan ginseng. Untuk hempas ketombe, bikin rambut kuat dan lembut. Putus dari ketombe posesif dan rambut rontok. Pakai Sunsilk Anti Ketombe. Aku mampir ya. Masuk tempe orek yuk. Wah, enak tuh. Loh, gula merahnya mana? Tempe orek enaknya pakai bango. Untuk setengah papan tempe cukup 3 sendok makan. Karena kecap bango dengan malika dan 100% bahan alami, bikin tempe orek coklat keemasan, aroma memikat, lezat.
Tempe oreknya lebih enak. Praktis loh Karena rasa tak pernah bohong. Matahari menyebabkan kulit kusam dan noda hitam. Pond's UV Protect Sun Serum dengan SPF 50+ dan 10 kali niacinamide, lindungi dari sinar UV dan samarkan noda hitam. Kulit cerah terlindungi bahkan di bawah sinar matahari. Lebih dari sunscreen. Hai Nikita, kulit Iza nggak kering ya? Apa sih rahasianya? Oh, ini Sweetsal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Karena mandi pakai Sweetsal Baby Bath baru. Sabun bayi nomor 1 di Indonesia, kini 100% terbukti melambatkan. Yuk cobain. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Krimnya bikin wajah berminyak, glowingnya juga jadi hilang. Coba Glow & Lovely Derma Glow. Secepat itu nggak berminyak, selalu cerah. Glow & Lovely Derma Glow Cream. Vitamin B, C, E, dan oil control mikroaktif, wajah nggak berminyak, lebih glowing. Nih, nggak berminyak. Aku siap. Glow & Lovely Derma Glow. berani buktiin asiknya Beng Beng. Oh, Beng Beng. Karamelnya lembut. Oh, Beng Beng. Coklatnya tebal. Bikin pengen Beng Beng lagi dan lagi. Beng Beng, enaknya nagih. Noda gelap di ketiak, Dove solusinya. Oh, Dove Dio? Baru, Dove Deodoran Serum. Dove serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih. Apapun aktivitasnya, madu TJ Saset. Di perjalanan, madu TJ Saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ Saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ Saset. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku nggak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion dengan argan oil, protein, dan vitamin E agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Pas aku coba Le Mineral, segernya beda. Benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih. Mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Baru Rexona Men Ice Cool. Dengan teknologi 72 jam, segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Libas bau badak, segar dingin nonstop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Aku selalu pilih yang alami buat si kecil. Sunlight Biocare Nature. Formula baru 100% food grade dengan teknologi Rhamno Clear. Tangguh angkat lemak, lindungi sekeluarga. Gak ada yang bisa tandingin Sunlight. Kecuali kamu. Sunlight Biocare Nature. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja, pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Gak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Dunia jagat maya dihebohkan oleh Ratu Entok, selebgram asal Medan yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam video live-nya di media sosial, Ratu Entok berkata agar pria digambar yang menyerupai Tuhan Yesus ini memotong rambut panjangnya. Cuplikan video live di media sosial TikTok dengan akun bernama @ratuentok_glow_skincare menghebohkan dunia maya. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 1 menit itu, Ratu Entok berkali-kali mengatakan ke foto pria yang menyerupai Tuhan Yesus mencukur rambut panjang agar tidak menyerupai wanita. Geram atas aksi yang dilakukan Ratu Entok, salah seorang warga kota Medan melaporkan tindakannya ke Polda Sumatera Utara. Ratu Entok dilaporkan dengan dugaan menistakan agama Kristen dengan pasal Undang-Undang ITE. Pelapor meminta agar pihak kepolisian Polda Sumut mengamankan selebgram tersebut agar tidak menimbulkan opini liar di masyarakat.
sangat kita sesalkan adalah tindakan daripada Ratu Entok yang telah mencederai atau melukai sebagian daripada masyarakat, terkhusus pada saat ini yang kita ketahui masyarakat yang memeluk agama Kristen, ya, meminta kepada Polda Sumatera Utara dalam hal ini untuk menindaklanjuti laporan atau tindakan yang dilakukan oleh Ratu Entok yang pemilik akun tersebut. Usai ucapannya di video tersebut, Ratu Entok telah memberikan klarifikasi serta permohonan maaf. Polda Sumut pun berjanji akan mengusut tuntas kasus pelaporan masyarakat di Medan. Sudah menengok kakak kan, tulus murni dari hati sama dari kakak yang paling dalam. Dan akhirnya dirimu sudah melihatkan bahwa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk menghina. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat. Nasib lagi buruk sama kakak. Itu aja kakak. Ya, lalu untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus laporan dugaan penistaan agama oleh selebgram Ratu Entok di Medan, kami sudah tersambung bersama dengan Pak Daniel Chandra Simangunsong selaku pelapor kasus dugaan penistaan agama. Selamat siang, Pak Daniel. Selamat siang, Mbak. Oke, Anda ini selaku pelapor melaporkan Ratu Entok atas penistaan agama. Apa poin-poin yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian, Pak Daniel? Ya. Yang pertama, kita itu melihat ya, ada video yang direkam oleh salah satu pengikut atau yang menonton live-nya daripada pemilik akun TikTok Ratu Entok. Di situ kita melihat ya, dari video itu yang pertama, sebelum dia mengucapkan bahasanya, dia meniru suara binatang. Baru dia mengucapkan kembali, berulang-ulang kali, mengucapkan dengan menunjukkan foto yang kita tahu bahwasanya itu adalah bentuk atau gambar yang menyerupai Tuhan Yesus yang diyakini oleh umat beragama Kristen adalah sebagai Tuhan. Saya kira demikian. Baik. Pak Daniel, tapi apakah sebelum-sebelumnya ini Ratu Entok memang kerap kali membahas konten-konten yang sensitif seperti itu di sosial medianya, atau Anda punya bukti-bukti apa lagi selain video yang tadi Anda sampaikan? Nah, itu juga kita sebelum kita melaporkan pemilik akun TikTok ini, Ratu Entok dalam hal ini, kita juga ada menggali beberapa referensi dari YouTube ya. Nah, kemudian kita temukan itu ada beberapa video-video terkait dari Ratu Entok. Nah, dia sudah berulang kali melakukan mencoba untuk memberikan keterangan terkait dengan kekristenan ya dalam hal ini. Ada di Elia ada masuk podcast juga. Nah, ada juga dalam video itu kita temukan sudah kita sampaikan juga kepada rekan yang lainnya. Bahwasanya tujuan atau motif dia dalam hal itu memberikan keterangan itu, dia ingin menunjukkan kepada pengikut dalam hal ini pengikut akun TikToknya. Nah itu seolah-olah dia itu mengetahui tentang kebenaran ajaran Kristen. Oke. Pak Daniel, sudahkah Anda kemudian ingin begitu atau bertemu dengan pihak Ratu Entok ini untuk mengklarifikasi tentang konten-konten yang ia buat sebelum melaporkan ke pihak kepolisian? Nah, jadi untuk itu ada juga beberapa teman yang udah, kalau ketemu secara langsung kita belum, ya, tidak ada, tapi ada beberapa teman juga sudah coba mengomentari beliau dan mengikuti beliau, sehingga sampai dengan hari ini kita rasa tidak ada perubahan ya, artinya tidak ada perubahan. Ratu Entok semakin hari semakin juga dia menunjukkan kebenciannya terhadap agama, salah satu agama Kristen. Ya, kita sampai ke saat ini belum tahu apa sebenarnya yang menyebabkan dia sampai sebenci itu. Baik. Pak Daniel, ini kan bukan cuman Anda mungkin ya, sejumlah lembaga ataupun gerakan-gerakan masyarakat Kristen juga sudah membuat laporan begitu ke polisi. Nah,
Lalu bagaimana perkembangan kasusnya? Polisi apakah sudah memanggil atau memeriksa dari Ratu Entok ini? Nah, kalau untuk sampai saat ini, kemarin sudah kita juga dengar sendiri dari pihak dari pihak Polda Sus akan melakukan upaya klarifikasi atau pemanggilan terhadap Ratu Entok berklarifikasi, dan yang kita ketahui sampai dengan saat ini pihak Polda sedang bekerja dan sedang berupaya untuk memproses laporan daripada setiap masyarakat, bukan hanya laporan daripada kita juga ya sendiri, artinya dari semua elemen masyarakat yang melaporkan semua diproses oleh Polda. Nah, untuk itu kita percayakan kepada pihak Polda Sus untuk menangani perkara ini, memproses perkara ini, laporan ini, dan kita yakin sampai dengan detik ini pasti Polda masih bekerja. Oke, baik. Pak Daniel, tapi kita ingin tahu juga apakah apa sebetulnya menjadi tujuan dari pihak Anda melaporkan ini? Apakah menginginkan adanya permintaan maaf begitu dari pihak Ratu Entok yang kita tunggu-tunggu? Mungkin sudah ada permintaan maaf juga sebelumnya kemarin. Atau sebetulnya Anda ingin memproses hukum ini sehingga ada efek jerah ke depannya bagi Ratu Entok dan juga yang lain untuk berhati-hati begitu? Oke, jadi kalau kita sebenarnya kita itu adalah kalau secara pribadi ya Ratu Entok meminta maaf, kita pasti maafkan. Hanya saja kita hadir di sini kan karena mereka ada aturan yang mengatur itu perbuatannya Ratu Entok. Nah, yang kita harapkan di sini buat seluruh rekan-rekan atau masyarakat Indonesia baik itu influencer agar lebih cerdas ya, agar lebih bijak lagi dalam menggunakan atau menyebarkan informasi. Ya, apalagi ini kan kalau masalah agama itu terlalu sensitif ya di Indonesia ini. Sehingga kita dalam hal ini berharap ya, terkhusus buat Ratu Entok itu untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum. Yang kedua, buat rekan atau buat saudara-saudara kita semua yang ada di Republik ini untuk lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi dalam menyampaikan atau memberikan keterangan klarifikasi di media sosial. Jangan sampai melukai artinya beberapa pihak, baik dalam apalagi dalam hal agama kan. Demikian saya rasa, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasusnya ini bisa berjalan adil begitu ya. Semoga pelaku juga mendapatkan efek jerahnya. Terima kasih, selamat siang, sukses selalu Pak. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda. Salah satunya menghadirkan informasi polisi akhirnya berhasil menangkap ayah penjual anak kandungnya sendiri yang berusia 11 bulan. Sesaat lagi pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Polisi akhirnya berhasil menangkap ayah penjual anak kandungnya sendiri yang berusia masih 11 bulan. Dia sengaja menyerahkan buah hatinya pada sepasang suami istri demi judi online dan foya-foya. Selain ayah korban, Pak Sutri yang membeli bayi juga ditetapkan sebagai tersangka. Bertemu pada malam hari ini. Tanpa bantuan dari Bapak Kapolres Metro Tangerang Kota dan Bapak Satreskrim Metro Tangerang Kota, saya nggak tahu nih saya sekarang ada di mana. Tangis bahagia Andini pecah setelah berhasil memeluk anaknya kembali. Buah hatinya yang baru berusia 11 bulan dijual suaminya yang tak lain ayah kandung bayi malang tersebut. Dengan sigap, Polres Metro Tangerang Kota menangkap 3 pelaku terkait kasus jual beli bayi tersebut. Petugas lalu melacak keberadaan bayi di sebuah kontrakan di kawasan Sukamandi, Tangerang Kota. Ayah kandung bayi laki-laki berusia 11 bulan berinisial RA ditangkap. Pasangan suami istri berinisial HK dan MON yang membeli korban juga diringkus. Peristiwa bermula saat pelaku RA melihat postingan di media sosial Facebook adanya permintaan terkait pembelian anak dengan akun MON atau Octavis. Diduga permasalahan ekonomi yang mendorong pelaku yang bekerja sebagai sopir tega menjual buah hatinya.
Meski bekerja di luar kota, naluri seorang ibu tidak dapat dibohongi. Andini mendesak suaminya untuk memberitahu di mana keberadaan anaknya. Awalnya kan pas saya tinggal di Kalimantan, saya merantau, dia bilangnya anaknya ini dititipkan sama saudaranya gitu. Dititipin sama saudaranya yang lama tidak mempunyai anak. Dia bilang hanya untuk pancingan selama 1 minggu. Saya dari Kalimantan itu pulang. Saya pulang ke Jakarta kan. Saya pulang ke Jakarta di tanggal 28 malam saya tiba di Jakarta. Terus saya tanya ke suami saya, di mana anak kita? Terus dia jawabnya bingung. Di situ bingung. Kayak yang shock. Gimana sih dia nggak nyangka kalau saya betulan pulang dari Kalimantan gitu. Saya tanya ke dia, ayo kalau emang anak kita ada di Tangerang, tempat saudara kamu, ayo kita ambil ke sana. Pada malam hari itu saya tiba dari Kalimantan. Terus dia nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, anak kita aman di tempat saudara kita, begitu. Terus di situ saya desak dia karena feeling saya nggak enak. Akhirnya dia jujur, dia bilang, iya anak kita saya jual dengan harga 15 juta di Tangerang, di pinggir kali Cisadane. Bak tersambar petir, ibu mana yang tidak terkejut mendapati buah hatinya sudah dijual sang suami senilai 15 juta rupiah sejak 20 Agustus 2024. Bukan hanya untuk judi online, juga main perempuan. Kayak saya sebagai ibu kandung nggak terima. Saya sakit karena saya mengandung 9 bulan, terus saya pulang anak saya nggak ada, ya sakit. Saya nggak nyangka suami saya yang saya kenal baik, terus tega melakukan jual anak saya demi uangnya pun saya nggak tahu untuk dia senang-senang. Kayak gitu. Ternyata dia baru jujur, ya uangnya dipergunakan untuk dia senang-senang, poya-poya. Terus dia ada aplikasi di HP-nya, ada aplikasi micet dan Omi. Di situ saya baca, dia main perempuan juga. Gitu. Ini saudara RA. Hingga saat ini, ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Polres Metro Tangerang Kota untuk mengungkap motif hingga kronologi kasus jual beli bayi. Anaknya, anak kandung RA ini sudah diamankan dan telah ditahan oleh Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota karena saudara RA ini atau tersangka RA menjual anaknya, anak kandungnya, bayinya yang seorang laki-laki berusia 11 bulan. Ketiga pelaku bakal dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 anak dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran Pinang, Kota Tangerang ini mengaku menjadi korban pelecehan pengurus panti asuhan. Inilah video amatir suasana histeris anak Panti Asuhan Darussalam yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh pengurus panti asuhan. Korban inisial A usia 15 tahun terlihat menangis usai mengaku menjadi korban. Begitu juga korban berinisial S yang berusia 16 tahun yang juga mengaku sebagai korban. Keduanya spontan melampiaskan amarah setelah menyatakan menjadi korban kebiadaban pengurus panti asuhan. Sejauh ini korban pelecehan mencapai 32 orang, di mana 13 orang dititipkan di rumah perlindungan sosial milik pemerintah Kota Tangerang. Para korban pelecehan mayoritas laki-laki yang rentang usia 8 tahun hingga 16 tahun. Polisi sudah menetapkan 2 pengurus panti asuhan sebagai tersangka. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Seorang mahasiswi di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara menganiaya seorang gadis.
Adekku memang janda tapi dia kakak so kamu. Adekku memang janda tapi dia kamu. Oh tidak. Terus inilah aksi seorang mahasiswi calon bidan yang melakukan kekerasan terhadap anak gadis usia 15 tahun. Tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Tidak masuk akal tiba-tiba pergi di rumah. Tidak hanya cacian dan hinaan, dengan brutal pelaku melayangkan pukulan dan tendangan ke arah kepala korban. Ku saja itu ku tidak lulus SMP, baru kamu bersaing dengan saya, calon bidan. Mau dulu dari orang kone. Polres Buton Tengah langsung melakukan operasi cyber untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Dari penelusuran tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku dan temannya yang merekam aksi brutal tersebut. Kini, tidak hanya pupus cita-cita menjadi bidan, pelaku juga harus mendekam di Hotel Prodeo Polres Buton Tengah guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan. Seorang pembantu rumah tangga di Kota Semarang, Jawa Tengah tega menganiaya anak majikannya yang masih berusia 3 tahun. Pelaku mengaku jika aksi penganiayaan dilakukan lantaran kecapean setelah bekerja seharian. Melalui rekaman kamera pengawas inilah orang tua korban mengetahui aksi penganiayaan yang dilakukan pembantu rumah kepada anaknya yang masih berusia 3 tahun. Dalam rekaman tersebut, tampak pelaku Masiroh 33 tahun menjejali salah satu anak majikannya dengan makanan yang berlebihan saat menyuapinya hingga memukulnya menggunakan mainan. Tak berhenti di situ, pelaku juga melakukan penganiayaan saat menidurkan dan ketika tengah bermain di luar. Di hadapan polisi, tersangka mengaku aksi penganiayaan telah dilakukan dalam 2 bulan terakhir. Tersangka tega menganiaya lantaran kecapean setelah seharian bekerja. Itulah kira-kira saya melakukan itu ya, saya bekerja udah setahun, tapi selama 2 bulan ini saya melakukan kekerasan kepada adik karena saya kecapean, saya mengurus 2 anak dan mengurus semua rumah tangga. Saat adik rewel emang saya selalu timbul emosi, selalu nyubit adik. Akibat perbuatannya, tersangka diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nah, itulah kira-kira Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One, mengabarkan. Pemirsa, seorang pedagang di Pasar Kordon, Bandung Kidul ini melakukan pencabulan terhadap bocah berusia 12 tahun. Peristiwa naas yang menimpa gadis tersebut dibenarkan Camat Bandung Kidul, Budi Rukmana. Peristiwa yang menimpa anak yatim piatu tersebut terbongkar setelah kepada pamannya korban mengeluh sakit pada alat vitalnya saat akan buang air kecil. Paman korban selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Ketua RT, ke RW, Camat, dan salah satu anggota Dewan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Budi mengungkapkan peristiwa yang menimpa warganya di RT 08 RW 01 bukan baru pertama kali dilakukan oleh salah satu pedagang di Pasar Kordon. Sementara itu, pelaku kini sudah diamankan oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada seorang pria paruh baya yang dikabarkan hilang sejak hari Minggu kemarin usai menghadiri resepsi pernikahan di Jakarta. Ya, jika ada warga yang melihat kakek ini, diminta untuk segera menghubungi pihak keluarga ataupun kepolisian.
seorang kakek bernama Bahgiar yang usianya 70 tahun hingga saat ini belum diketahui keberadaannya sejak hilang pada hari Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Bahgiar terlihat terakhir kali di kamera pengawas Masjid Al-Azhar Jakarta. Ia keluar dari pintu gerbang masjid menuju keluar masjid. Sejak itu, keluarga mencari keberadaan kakek pensiunan pegawai BUMN tersebut. Keberadaannya sempat diketahui hari Senin kemarin. Ia berada di rumah almarhumah ibunya di Matraman, Jakarta Timur. Kemudian, sang kakek pamit pergi sekitar pukul 6.30 pagi menuju Bogor yang rencananya menggunakan komuter lain. Hingga saat ini, suami dari Ibu Endang ini belum diketahui keberadaannya. Zaman dulunya itu, kerjanya, rutenya Bogor, Cawang, Selipi gitu. Jadi harusnya dia mengenali stasiun Cawang dan bisa ke Bogor gitu, tapi ternyata bapak itu jalan dari Al-Azhar ke arah Cawang lalu ke Matraman gitu. Jadi ada info juga, tapi info ini besoknya gitu, saya terimanya jam 8 pagi bahwa papa jam 9 malam sampai Matraman, dan Matraman itu adalah rumah nenek saya atau rumah ibunya beliau gitu. Keluarga berharap jika masyarakat mengetahui keberadaan kakek Bahgiar, segera menghubungi pihak keluarga di 0812 8492 9880 atau menghubungi polisi terdekat. Atau bisa juga mengantarkan langsung ke rumahnya di Jalan Paledang, Gang Sukalaya, nomor 11 Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang kakek berasal dari Bogor, Jawa Barat hilang sejak hari Minggu kemarin. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah tersambung dengan Ibu Endang dan Rizal, anak dari kakek Bahgiar, yang hari ini belum kembali ke rumah. Selamat siang Ibu Endang dan Pak Rizal. Ya. Baik, update-nya seperti apa hari ini Pak? Kalau kita lihat kan kemarin sempat terpantau juga ya, melewati daerah Cawang begitu. Lalu hingga hari ini bagaimana kabarnya? Untuk hari ini belum ada update lagi. Terakhir itu saya share juga di medsos, di Twitter, ada update yang mengaku DM ke saya gitu, bahwa jam 8.18 pagi ini terlihat di Perumpung Jatinegara. Tapi tidak sempat terfoto gitu oleh orangnya, jadi belum bisa dikonfirmasi juga. Untuk hari ini sih baru itu aja. Oke, Pak Rizal mungkin bisa cerita Pak pada saat sebelum kemudian dinyatakan hilang begitu, sedang aktivitas apa dan apa yang terakhir kali disampaikan oleh kakek Bahgiar ini kepada Pak Rizal dan juga keluarga? Ya, kalau ke saya itu kan terakhir lagi sholat zuhur ya di Masjid Al-Azhar setelah resepsi, lalu turun tangga dan harusnya dia pulang sama ibu saya dan adik saya gitu. Tapi dia ada yang ngajak pulang, ada saudara yang ngajak pulang, namun dia baru ingat, oh ya harusnya pulang sama ibu nih Bogor gitu. Sadar dia balik arah lalu keluar ke pintu barat Masjid Al-Azhar seperti yang di CCTV tersebut. Itu sih yang terakhir. Pak, ini kan infonya kakek Bahgiar ini sempat mengunjungi adiknya ya, Om Pak Rizal dan Bu Endang begitu ya. Apakah sudah dicek di sana dan apakah memang kakek Bahgiar ini niat gitu bawa pakaian juga, memang dia ingat tujuannya mau ke sana, dan apa komunikasi yang terakhir disampaikan di sana? Ya, jadi ketika keluar dari Al-Azhar itu di medsos ada yang bilang juga melihat gitu di Kuningan berjalan menuju arah Cawang. Terus saya dan sepupu juga langsung ke arah Cawang menelusuri, tapi nggak ketemu juga pada saat itu hari Minggu, hampir tengah malam. Terus besok harinya hari Senin jam 8 kita dapat info bahwa dari om saya itu ternyata bapak saya Pak Bahgiar sampai Matraman hari Minggu jam 9 malam, dan bilang ke om saya bahwa jam 6.30 hari Senin mau ke Bogor gitu. Tapi sampai saat ini belum ditemukan gitu, belum terlihat di Bogor gitu. Oke. Pak Rizal, kita ingin tahu juga, adakah mungkin keluhan seperti sakit yang diderita oleh kakek Bahgiar
selama ini, biar mungkin ada masyarakat yang melihat dan juga mengenal begitu Pak Bagiar yang kemudian dibagikan oleh keluarga ini bisa mengantisipasi hal tersebut? Ya, kalau yang sekarang sih pikun gitu ya, tapi pikunnya itu kadang kambuh, kadang enggak. Jadi walaupun misalkan dia bawa di sakunya ada uang, ada KTP gitu, ada dompet, tapi belum tentu ngeh kalau di sakunya itu ada uang. Terus juga ketika nanya ke orang, dia itu sebetulnya mungkin belum tahu kalau dia itu tersesat gitu. Jadi orang lain yang harusnya tahu kalau papa saya itu tersesat. Itu kesulitannya sih di situ karena sudah pikun itu tadi. Secara fisik sehat saja. Baik. Sejauh ini kemarin sempat terlihat terakhir itu di Jatinegara begitu ya. Hari ini ya Pak Rizal ya? Hari ini ada yang. Oke. Masih mengenakan baju yang samakah, batik biru juga? Untuk yang di Jatinegara itu belum jawab ya akunnya, tapi sebelumnya itu ada orang juga yang bilang ada di Citayam hari Senin jam 5:30 sore itu masih pakai batik biru yang sama. Oke, baik. Kita ingin dengar juga begitu dari Bu Endang. Bu Endang, apa yang kemudian disampaikan terakhir kali oleh Pak Rizal kepada Bu Endang sebelum pada akhirnya dinyatakan hilang? Pak Bagiar ya maksudnya. Pak Bagiar ya maksudnya? Iya, waktu saya mau sholat itu karena saya tahu dia itu agak lupa. Saya bilang, Papa duduk di sini aja, jangan kemana-mana gitu. Saya pikir juga dia nurut gitu ya. Ternyata setelah saya sholat, saya lihat, udah nggak ada. Dan barulah anak-anak nyari di komplek Al-Asyar. Terus kita tidak tahu ke CCTV komplek Al-Asyar, itu ketahuan sudah keluar dari komplek. Baik. Berarti ini kemungkinan pikunnya kambuh begitu ya Bu Endang ya? Iya. Tapi apakah kakek Bagiar ini memang dalam masa pengobatan juga nggak untuk pikunnya? Mungkin ada demensia juga? Seperti apa kondisi kesehatannya? Tidak. Kalau secara fisik itu sehat ya, sehat. Hanya ingatan sama logika itu kurang. Itu aja. Kalau secara fisik orang mungkin tidak mengira kalau dia punya penyakit gitu. Oke. Atau mungkin Bu Endang, ini Pak Bagiar pernah menyampaikan ada lokasi-lokasi atau tempat-tempat tertentu yang ingin dituju begitu sehingga bisa jadi ini menjadi petunjuk bagi keluarga menemukan lokasi dari Pak Bagiar? Ya memang dia pernah cerita ingin menemui temannya di daerah Matraman, waktu kerja, tapi sekarang masih aktif gitu. Ada yang mau dibicarakan ini katanya. Nah kemarin sama adiknya juga cerita kalau dia itu mau dari atau mau ke temennya gitu. Makanya dia terus lupa meninggalkan kita itu sedang kosong mungkin pikirannya gitu. Terus pergi aja gitu. Baik. Kita asumsikan mungkin memang Pak Bagiar ini hanya berangkat mengenakan baju yang ia pakai, tidak membawa pakaian lain ya. Artinya mungkin memang masih kemungkinan nantinya mungkin masih akan mengenakan baju batik biru. Tapi Bu Endang sudah berapa kali mungkin Pak Bagiar apakah pernah juga hilang seperti ini begitu? Nah sudah beberapa kali, ada mungkin 4 kali ya yang kalau yang sampai menginap itu 3 kali. Tapi waktu itu bawa HP jadi kita bisa telusur gitu. Nah kebetulan ini karena sama-sama jadi dia nggak pegang HP gitu. Sekarang nggak bawa HP. Oke. Mungkin Bu Endang, Pak Rizal, jika mungkin saja begitu kakek Bagiar bisa mendengar dan menonton tayangan kita saat ini atau ada orang lain di sekitar Pak Bagiar yang juga menyaksikan, ada nggak yang ingin disampaikan oleh Bu Endang dan juga Pak Rizal? Kami berikan kesempatan, silahkan Bu Endang, Pak Rizal. Ya kalau ada yang melihat bisa mohon untuk ditahan atau dititipkan ke satpam atau ada petugas tempat supaya nanti kita jemput. Jadi jangan ditinggal gitu aja. Kalau ada orang yang lihat, tolong difoto gitu. Jadi kita pasti itu yang memang kita cari. Gitu.
Iya, Papa memang kalau lagi hilang cenderung ingin cepat-cepat sampai rumah gitu. Jadi tidak berpikir panjang gitu. Mungkin anaknya cari lebih ke cari tempat polisi atau satpam gitu, atau pihak berwenang supaya duduk dulu gitu, istirahat dulu, nanti akan dijemput. Baik, terima kasih Bu Endang, Pak Rizal. Semoga Pak Bahgiar bisa segera ditemukan. Mungkin buat masyarakat ataupun warga yang menonton tayangan kita saat ini, yang melihat Pak Bahgiar, mungkin bisa dihubungi nomor telepon yang tertera ada di layar kaca Anda saat ini. Dan semoga kita doakan bersama ya, Pak Bahgiar ditemukan dalam keadaan selamat, sehat, dan bisa kembali ke keluarganya. Terima kasih banyak Pak Rizal, Bu Endang, selamat siang. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada sebuah bus Transjatim dilempar benda keras saat sedang melaju di akses tol Suramadu, sisi Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, kaca bus mengalami kerusakan yang cukup serius. Sebuah rekaman video CCTV memperlihatkan detik-detik bus Transjatim terkena lemparan benda keras saat melaju di akses tol Suramadu, sisi Bangkalan, Jawa Timur, Minggu 6 Oktober 2024. Bunyi hantaman benda keras yang mengenai kaca samping bagian kiri membuat kaget para penumpang. Beruntung tidak ada serpihan kaca bus yang mengenai penumpang. Namun, hantaman benda keras tersebut mengakibatkan kaca bus mengalami kerusakan cukup serius. PJ Bupati Bangkalan, Arif M. Edi, menduga pelemparan benda keras terhadap bus Transjatim diduga dilakukan oleh oknum yang tak suka jika Bangkalan berkembang. Pelemparan terhadap bus Transjatim, kami yakin itu dilakukan oleh oknum yang tidak suka atau kurang suka Bangkalan ini berkembang. Oknum tersebut saya harapkan segera menyerahkan diri. Tapi apapun, saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau. Apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan, tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu. Pihak pemerintah berharap aksi pelemparan benda keras terhadap bus Transjatim yang baru sepekan diresmikan tak terulang kembali. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Dimas Farid Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, jalan raya masih saja jadi arena permainan dan atraksi ugal-ugalan bagi sejumlah warga. Salah satu pelaku tindakan membahayakan keselamatan umum di jalan raya ini adalah warga Pasuruan, Jawa Timur. Pamer keahlian akrobatik sepeda motor sih sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan. Tapi bukan di jalan raya yang menjadi milik umum karena bisa membahayakan pengguna jalan lain. Tapi Julianto cuek. Yang penting gayanya bisa dilihat banyak orang dan mungkin dipikirnya aksinya itu keren. Ya, memang aksinya jadi viral, tapi bukan karena keren, melainkan mengundang keprihatinan atas keselamatan berkendara di jalan raya. Ya, dari satu sisi memang ini tidak pantas. Karena apa? Satu, juga membahayakan buat dirinya. Kedua, juga membahayakan buat pengguna jalan umum, pengendara lain. Itu lah, ini satu kemungkinan pemerintah sendiri harus bisa memberikan wadah yang tepat, harus bisa memberikan edukasi biar sampai tidak terjadi seperti ini, khususnya jajaran kepolisian Kota Pasuruan. Sebenarnya tidak ada yang peduli pada keselamatan Julianto, pengendara ugal-ugalan tersebut.
warganet lebih memberi perhatian pada keselamatan pengguna jalan lain. Kecaman-kecaman di media sosial membuat Julianto membuat video permintaan maaf di hadapan polisi. Saya minta maaf kepada yang sebesar-besar kepada warga Indonesia. Masalahnya saya ini takut ditiru anak-anak pemuda. Tapi saya ini atraksi gini karena terpaksa, masalah saya dikasih uang, saya butuh uang. Terus. Saya tidak mengulangi lagi atraksi begini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Polantas atau Bapak Kepolisian Polres. Dalam video permintaan maaf tersebut, Julianto mengaku nekat beraksi dengan membahayakan pengguna jalan lain karena dibayar Rp100.000. Tak dijelaskan siapa yang membayarnya, namun untuk perbuatannya itu Julianto hanya diganjar sanksi tilang. Apakah sanksi tilang mampu membuat Julianto jera dan sadar bahwa aksinya itu membahayakan? Kita lihat nanti. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, potongan tubuh manusia ditemukan di dalam perut ikan hiu oleh nelayan di distrik Likuika, Timur Leste. Berdasarkan penelusuran, ternyata potongan tubuh itu milik seorang WNA asal Amerika Serikat yang terakhir kali terlihat tengah diving di perairan laut Pulau Reong, Maluku, Barat Daya Maluku. Awalnya, nelayan tak menyangka saat membelah isi perut hiu akan menemukan potongan tubuh perempuan. Foto pun diunggah di media sosial untuk menemukan siapa identitas pemilik potongan tubuh tersebut. Dalam perut hiu juga ditemukan potongan baju menyelam, diduga milik korban. Hiu ditemukan di perairan perbatasan dengan Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jarak 25,8 mil laut dari Puramen, Kabupaten Alor. Namun diduga kuat potongan tubuh itu milik seorang wisatawan asing kebangsaan Amerika Serikat bernama Carol Cullen yang dilaporkan hilang sejak akhir bulan September lalu. Carol Cullen terakhir kali terlihat tengah diving bersama 6 orang rekannya, didampingi tour guide di sekitar perairan Pulau Reong, Kecamatan Wetar Utara, Maluku Barat Daya, Maluku. Korban menghilang saat ada pergerakan arus bawah air yang kencang. Namun hingga kini identitas potongan jasad yang ditemukan dalam perut ikan hiu itu masih dalam penyelidikan. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan untuk memperbarui informasi berkaitan dengan hilangnya seorang perempuan warga Amerika Serikat pada saat melakukan penyelaman di perairan laut Pulau Reong, Maluku Barat Daya, kami sudah tersambung bersama dengan Bapak Muhammad Arofah, Kepala Basarnas Ambon. Selamat siang, Pak Arofah. Selamat siang, Mbak Putri dan Mbak Sena. Oke, Pak Arofah, ini kan ada dugaan bahwa pada saat ada nelayan yang menemukan ikan ini di dalamnya ada potongan tubuh yang diduga ini seorang wanita begitu, dan dikaitkan juga dengan hilangnya warga negara Amerika Serikat. Apakah ini sudah berhasil dikonfirmasi, Pak Arofah? Baik, kami sampaikan terkait salah satu warga negara asing asal Amerika yang mana tim SAR gabungan telah melaksanakan pencarian sampai dengan 7 hari, dan informasi terkait dengan salah satu mayat yang ditemukan dalam perut ikan hiu, kami sudah konfirmasi dengan konsulat Amerika, Ibu Nik, bahwa suaminya telah mengaku bahwa barang yang ditemukan di dalam perut ikan hiu adalah milik istrinya. Baik, Pak Arofah, artinya memang sudah ada laporan orang hilang beberapa hari sebelum ditemukannya hiu ini ya Pak ya? Betul, pada tanggal 27 September kami telah menerima informasi pada pukul 12.53 waktu Indonesia Timur
bahwa telah terjadi satu orang warga negara asing asal Amerika saat menyelam di sekitar perairan Pulau Reong, Kabupaten Maluku Barat Daya. Oke. Pada saat laporan hilang itu, apa kemudian upaya dari pihak petugas untuk melakukan pencarian terhadap warga negara Amerika Serikat tersebut, Pak, di titik yang mungkin sebelumnya dikatakan oleh rekan-rekan saksi terakhir adalah lokasi terakhir terlihat dari korban ini? Tersebut tim SAR gabungan melaksanakan pencarian, melaksanakan penyisiran di sekitar Pulau Reong dan melaksanakan pencarian di darat dan penyelaman, tetapi sampai dengan hari ke-7 dengan hasil pencarian minim. Baik, Pak Arafah, tapi kalau kita melihat aktivitas dari korban ini kan sebelumnya diving di wilayah Pulau Reong begitu ya, perairan laut Pulau Reong, Maluku Barat Daya. Nah, ini apakah lokasi ini memang lokasi aman untuk diving kah atau seperti apa informasinya? Baik, kami sampaikan untuk di perairan Pulau Reong sering dilaksanakan penyelaman baik dari warga negara asing dan masyarakat lokal, dan sampai kejadian yang terjadi pada warga negara asing asal Amerika Serikat belum ada informasi yang lain terkait dengan kecelakaan dalam melaksanakan penyelaman di sekitar perairan Pulau Reong. Oke. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Arafah bahwa memang benar pihak suami juga sudah mengkonfirmasi mengenai hal ini begitu. Tapi apakah nanti akan melakukan pencocokan juga dengan hasil otopsi yang mungkin akan dilakukan oleh petugas ke depannya, Pak Arafah? Mohon diulangi. Oke, Pak Arafah, ini hasil mungkin akan mencocokkan dengan hasil otopsi setelah mengirimkan penemuan dari potongan tubuh ini? Hasil otopsi saat ini telah ditangani oleh US Embassy Dili yang menangani proses selanjutnya untuk terkait dengan mayat yang ditemukan dalam perut ikan hiu. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Arafah selaku Kepala Basarnas Ambon telah bergabung bersama kami. Selamat siang, sehat selalu Bapak. Ya, pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Nusantara TNI Fun Run 2024, gelaran fun run yang resmi diadakan untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Lomba lari 5 km yang diikuti oleh 3.000 lebih peserta dari komunitas lari Kota Balikpapan dan juga Kota Samarinda serta wilayah lainnya ini merupakan hasil kolaborasi antara Bank Mandiri dengan TNI dan juga didukung oleh otorita Ibu Kota Nusantara. Gelaran Nusantara TNI Fun Run 2024 yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun ke-79 TNI ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah menteri pada Minggu 6 Oktober 2024 yang bertempat di Ibu Kota Nusantara. Di Nusantara ini yang namanya keramaian, crowd itu harus diciptakan terus, harus diadakan terus, sehingga sekali lagi ekosistem itu menjadi terbangun, sehingga semuanya merasa nyaman di sini. Gelaran Nusantara TNI Fun Run 2024 didukung oleh Bank Mandiri sebagai upaya untuk penerapan gaya hidup sehat di masyarakat, sekaligus memberi pengalaman baru mengeksplorasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selain itu, pengunjung dan peserta dapat menikmati hiburan musik, serta 30 booth UMKM dengan sistem transaksi pembayaran online yang mudah melalui Livin Merchant. Mungkin ini akan menjadi satu iconic event ya buat Nusantara, dan kebetulan ulang tahun Bank Mandiri tanggal 2 Oktober, hari jadi dari TNI 5 Oktober ya, mungkin tetap kita bisa terus kolaborasi antara Bank Mandiri dengan Tentara Nasional Indonesia dalam perayaan hari jadi masing-masing. Kita bisa selenggarakan menjadi event tahunan di Nusantara. Keren banget sih, ini event pertama yang
dilaksanakan di KN untuk fun run. Rutenya cukup lumayan karena ada tanjakan, ada turunan, dan view-nya luar biasa. Antusiasnya juga sangat oke. Ada 3.000-an peserta dari instansi, dari komunitas. Saya pikir perlu diadakan lagi berikutnya. Dengan adanya gelaran Nusantara TNI Fun Run 2024 yang didukung oleh Bank Mandiri, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak kegiatan positif yang melibatkan lebih banyak masyarakat di masa depan. Dari Ibu Kota Nusantara, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah warung kopi menjadi sasaran dari amukan sekelompok pemuda yang diduga geng motor di Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi kawanan begundal geng motor ini terekam kamera pengawas saat mengobrak-abrik warung kopi milik warga. Mereka satu persatu membanting kursi hingga meja plastik yang ada di warung kopi khas Aceh tersebut, sementara pengunjung warkop hanya bisa terdiam ketika penyerangan terjadi. Kejadian dipicu aksi tawuran antar geng, di mana salah satu kelompok mampir ke warkop ini selepas bentrok. Akibatnya, kawanan musuh langsung menyerang membabi buta hingga mengakibatkan sejumlah barang dan etalase rusak. Penjaga warkop menyebutkan para pelaku menggunakan senjata tajam untuk memotong aliran listrik dan batu ketika menyerang musuhnya. Pertama ada dua kubu yang menyerang. Akhirnya kubu yang keduanya, yang satu yang sebelah kanan kabur karena kalah jumlah. Akhirnya orang ini kabur karena ada beberapa orang yang makan di tempat kami yang laki-laki. Orang ini mengira itu anak geng motor, makanya menyerang ke Gede. 2 orang tersebut dalam proses penyidikan kelompok anak-anak yang menamakan sebagai geng motor. Usai kejadian, Polda Sumut berhasil menangkap 7 orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan warung kopi tersebut. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan WNI tiba di tanah air melalui Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, usai dievakuasi dari Lebanon yang tengah berkonflik dengan Zionis Israel. Rencananya Kementerian Luar Negeri akan kembali memulangkan puluhan warga negara Indonesia ke tanah air pada Senin sore. ...20 WNI dan 1 WNA tiba di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin pagi. Puluhan WNI dibawa dengan pesawat Qatar Airlines QR958 usai dievakuasi dari negara Lebanon yang menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Para WNI yang sudah menetap 2 hingga 5 tahun di Lebanon merupakan mahasiswa, pekerja migran, hingga ibu rumah tangga. Subdirektorat Perlindungan WNI Kemenlu menjelaskan, proses evakuasi tahap keempat gelombang kelima berjalan lancar dengan jumlah 20 WNI plus 1 WNA yang merupakan pasangan dari salah satu WNI. Nantinya mereka akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan bantuan dinas sosial untuk masing-masing wilayah. Ya, pertama-tama alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proses pemulangan ke tahap keempat. Sebenarnya ini gelombang kelima, tapi sudah terlebih dahulu di gelombang keempat dengan jumlah ada 20 warga negara Indonesia plus 1 warga negara asing dari Lebanon yang merupakan istri dari WNI kita. Proses pemulangan ini memang proses yang kompleks dan cukup rumit karena kita perlu meyakinkan dan memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar. Rencananya Senin sore Kementerian Luar Negeri akan kembali memulangkan puluhan WNI ke tanah air. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Kementerian Luar Negeri kembali mengevakuasi puluhan warga negara Indonesia dari Lebanon. Mereka tiba di tanah air melalui Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Ada 20 orang yang ikut dalam evakuasi gelombang keempat ini. Rata-rata telah menetap di Lebanon antara 2 hingga 5 tahun. Mereka merupakan pelajar yang menjalani pendidikan maupun pekerja. Para WNI pulang ke Indonesia dengan pesawat Emirates penerbangan EK356. Intensitas serangan Israel di Lebanon mengakibatkan mereka ikut evakuasi. Sebagian besar adalah WNI yang tinggal di Beirut. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah berhasil mengevakuasi 65 WNI dari Lebanon sejak KBRI Beirut menetapkan status siaga 1 pada tanggal 4 Agustus 2024. Ya, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana suasana kota Lebanon pasca serangan Israel, saat ini sudah ada Tia Gustiasih, warga negara Indonesia yang bekerja di Lebanon. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Tia. Selamat siang, Mbak Putri, Mbak Vena. Baik, Mbak Tia bisa diceritakan bagaimana kondisi saat ini di Lebanon, Mbak? Kondisi di utara masih stabil ya. Sejauh ini alhamdulillah masih stabil. Hanya yang di selatan itu hampir nonstop setiap hari ada bom. Tapi di utara sejauh ini masih stabil. Oke. Sebelumnya ini dari pemerintah Lebanon menyatakan siaga 1 begitu. Adakah mungkin dampak-dampak yang dirasakan pada saat pengumuman tersebut, Mbak? Mungkin warga khususnya mulai lebih lebih khawatir. Baik, Mbak Tia, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mbak Tia. Mbak Tia, halo Mbak. Secara umum. Bagaimana? Oke, boleh diulang lagi Mbak, tadi ada gangguan komunikasi. Silakan. Jadi warga negara Lebanon khususnya mereka sekarang lebih waspada karena seperti yang Mbak tahu juga perang semakin setiap hari ya, di selatan itu terus digempur, tapi di utara alhamdulillah masih aman. Dan semenjak sekolah-sekolah ditutup, jadi semua warga lebih khawatir, lebih waspada. Sudah sekitar 3 minggu ya sekolah ditutup. Tadinya mereka dari pihak kementerian akan diberitakan bakal ada terbuka lagi sekolah. Tapi semenjak sekolah-sekolah umum khususnya itu dipakai untuk para pengungsi, jadi sekolah ditutup dan tidak boleh terbuka sampai ada waktu dari menteri pemberitahuan selanjutnya. Baik, Mbak Tia, di utara Lebanon mungkin masih relatif stabil begitu kondisinya, namun di selatan memang menjadi pusat serangan dari Zionis Israel. Lalu selain Lebanon Selatan, mungkin wilayah mana lagi yang sekarang ditargetkan oleh Israel? Di Dohya ya, di Dohya, Nabatie, selatan Beirut itu target Israel. Oke, baik. Ini kan informasi terakhir dari Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah memulangkan beberapa warga negara Indonesia dari Lebanon begitu. Nah, kenapa kemudian Mbak Tia ini juga belum dipulangkan dan masih adakah warga negara Indonesia lainnya yang masih menetap di Lebanon? Masih ya, WNI khususnya. Kalau mahasiswa, mayoritas sudah pada pulang semua. Mayoritas itu dari yang evakuasi pertama, kedua, ketiga itu dari pertama evakuasi mahasiswa sudah mulai bertahap dipulangkan ke Indonesia. Bahkan WNI pun yang rumahnya dekat dengan wilayah perang, banyak mereka yang memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ada sebagian yang masih beberapa yang nggak begitu banyak di KBRI, yang wilayah rumahnya itu wilayah perang.
Tapi kami yang di utara, yang di Tripoli, memutuskan untuk tetap tinggal. Adapun yang di Beirut, yang wilayahnya masih terbilang aman, nggak 100% aman, tapi yang masih istilahnya tidak wilayah perang, masih memutuskan untuk tinggal. Kami di Akkar ada mahasiswa, masih ada 1 mahasiswa di Akkar. Di Tripoli masih ada 2 ya, WNI. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Tia Gustiasi. Tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan selama berada di Libanon, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Mbak Tia. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Curiga dengan isi kendaraan milik seorang camat, warga menggeledah mobil camat dan menemukan alat peraga kampanye milik salah satu paslon Bupati Pesawaran. Sudah ini ya teman-teman ya. Ini yang teman-teman minta tadi untuk membuka, ini udah hadir. Bapak yang Curiga dengan isi kendaraan milik camat negeri Katon, warga membuka dan menggeledah mobil tersebut. Yang tengah apa yang tengah nih? Yang camatnya dia. Camat mana? Pak Camat sama supir. Mundur. Ternyata dugaan warga benar. Di dalam mobil camat tersebut tersimpan puluhan alat peraga kampanye milik salah satu paslon Bupati Pesawaran. Ketika hendak dikonfirmasi, warga menemukan oknum camat tersebut sembunyi di bawah meja. Izin Pak, kenapa harus jemput Pak? Hah? Kenapa jemput? Ini dia jatuh HP. Ya? Jatuh HP, kenapa Bang? Harus bangun tidur. Merasa dipergoki warga, Enggo Pratama berdalih mengambil handphone miliknya yang jatuh di bawah meja setelah bangun tidur di ruangannya. Pak, tadi kenapa ngumpet Pak? Nggak ngumpet, tidur. Oh, tidurnya bisa sampai 3 jam apa ya? Bayangan. Tidur di bawah meja bisa sampai 3 jam, Pak. Tidur Pak. HP ini jatuh. Oh, itu memang mobil ini Bapak yang bawa. Celana pendek Pak. Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek, Pak. Bodi ini tidur di bawah meja bisa sampai 3 jam ya, Bang ya? Tidur di atas kursi. Oh. Bersama petugas keamanan, warga membawa Enggo Pratama ke kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Kita belum bisa menyampaikan apakah ini pidana, apa ini administrasi, apa ini etik, apa undang-undang lainnya. Itu nanti tergantung dari kajian di akhir, seperti itu. Artinya sampai sekarang belum dapat hasilnya, Pak ya? Belum, karena masih dalam proses. Masyarakat berharap Bawaslu dapat mengambil tindakan tegas dan segera memberikan kepastian hukum terkait kasus ini agar proses demokrasi dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dari Pesawaran, Lampung, Pujiansyah Nanang, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Seorang calon wali kota Prabu Mulih memamerkan 4 istrinya di atas panggung pada saat kampanye Pilkada Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Sebuah potongan video yang memperlihatkan salah seorang calon wali kota Prabu Mulih alias nama Cak Arlan sedang memamerkan dan memperkenalkan istrinya pada saat kampanye viral di media sosial. Dalam video tersebut, dengan bangga, Cak Arlan memperkenalkan keempat istrinya kepada masyarakat dan pendukungnya di atas panggung saat sedang berkampanye di Sungai Medang, Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Menurut Cak Arlan, kehadiran 4 orang istrinya akan membantunya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama perempuan jika terpilih menjadi wali kota nantinya. Selain itu, meskipun memiliki 4 orang istri, Cak Arlan mengaku bertanggung jawab dunia akhirat terhadap keempat istrinya tersebut. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, seorang bocah perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menjadi korban pencabulan oleh 2 orang kakek. Aksi pelecehan seksual itu dilakukan lebih dari sekali oleh kedua pelaku, M 62 tahun dan L 53 tahun sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Kedua tersangka masih berstatus kakek dari korban. Awalnya korban dititipkan untuk diurus kedua pelaku karena ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya bekerja sebagai TKW di Timur Tengah. Korban diiming-imingi pelaku dengan uang dan telepon genggam. Perbuatan pencabulan tersebut dilakukan di rumah pelaku. Aksi bejat kedua pelaku terbongkar saat korban bertemu dengan kakaknya dan menceritakan aksi pencabulan kedua kakeknya. Perlu juga disampaikan kepada rekan-rekan bahwa sampai dengan saat ini jajaran Polres Cimahi telah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.